Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, masih bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang muliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita surah Al-An'am ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Pendek ayatnya. Di dalam surah Al-An'am ayat 72 Allah berfirman, wa an aqimus salah, dan bahwa dirikanlah salat. Ada perintah fi'il amar jamak kepada kamu mukhatab, dan dirikanlah olehmu akan sholat. Perintah dari Allah Ta'ala adalah makna wajib. Kalau wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diberikan pahala kalau mengerjakannya dan diberikan hukuman kalau meninggalkannya. Namun dalam mendirikan sholat, bukan dek karena maharuh pahalu dan bukan pula karena takut dek hukuman Allah. Karena ada di yang surah Allah. Nah, lihat di kaligrafi kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau di dinding waktu, jangan lihat di dinding surah. Katakanlah, kata Allah, awak baca lo di dalam doa iftitah awak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan semua ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah semata-mata, Tuhan semesta alam. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk mendirikan salat. Sebuah ibadah yang Allah perintahkan untuk mengerjakannya itu Allah suruh Nabi Muhammad. Allah bawakan Nabi Muhammad melalui Isra bertemu dengan Allah untuk diberikan perintah wajib sholat.
Bertamu aja Allah dulu. Bermunajat dengan Allah. Allah langsung memerintahkan. Allah fardukan sholat. Yang semulanya 50 kali sehari semalam, tinggal yang menjadi 5 kali sehari semalam. Beda perintah sholat dengan perintah yang lain. Yang lain langsung diperintahkan melalui malaikat Jibril yang dituliskan di dalam Al-Quran. Sementara yang perintah sholat yang dituliskan juga dalam Al-Quran, tapi prosesnya adalah Nabi Muhammad menjemput langsung. Jadi sholat kau memang bertemu dengan Allah. Artinya kan disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang berat. Salat itu berat. Kalau Dilan lain lo dia dulu film namanya anu itu berat, rindu itu berat. Ikut salat itu berat. Kecuali yang merasa tidak berat itu adalah bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu yang khusyuk itu adalah mereka yang meyakini, yang merasakan bahwa dia pada saat itu dia bertemu dengan Allah. Jadi pada saat sholat mereka merasakan bahwa lagi sedang bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Memang menjadi fokus khusyuk. Lalu kata Allah Ta'ala, setelah diperintahkan salat, wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah yang maha tinggi. Allah gandengkan perintah salat dan perintah bertakwa kepada Allah. Karena orang yang mendirikan salat mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Bara banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling terbaik, paling mulia. Siapa yang bertakwa itu dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Secara status dan kedudukan, orang yang bertakwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah kedudukan, status. Seseorang itu menjadi mulia, menjadi terbaik adalah karena dia bertakwa. Jadi menjadi mulia di sisi Allah bukan berdasarkan kepada kedudukan duniawi, bukan berdasarkan pangkat jabatan, bukan karena harta, bukan karena banyak jumlah anak, banyak jumlah bini, banyak jumlah ratu, tidak. Tapi adalah takwa. Maka di dalam surah Al-An'am ayat 72 Allah perintahkan salat, lalu kemudian diperintahkan bertakwa. Karena untuk sampai kepada takwa, perlu dirikan dulu salat, beribadah kepada Allah. Wa calialo dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilanjutkan di dalam ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Demikian kitab, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran itu, kitab itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang gaib. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul-rasul Allah, dengan kitab suci, beriman dengan hari kiamat, qadar baik dan qadar buruk,
beriman dengan yang gaib. Ada azab kubur, ada alam barzakh, ada padang mahsyar. Itu gaib, tapi diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti di padang mahsyar, yaumul hisab, semuanya pasti, semuanya hak. Ada orang mengajian, orang kau wajib pandai bahasa padang, karena nantinya akan dikumpulkan di padang. Padang itu padang mahsyar. Ada dua ni. Ia memang dikumpulan di padang mahsyar. Berhimpun kasado di situ. Nah, beriman dengan gaib, wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Nah, jadi makanya ada disebut dengan dimensi rabbaniyah, al-mu'anur rabbaniyah. Dimensi spiritualnya. Dimensi hablum minallah. Untuk bisa menjadi takwa, ada ibadah-ibadah yang berdimensi spiritual, hubungan dengan Allah, kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba mendirikan sholat. Apa sholat itu tadi? Sholat minimalisnya adalah sholat 5 waktu, seperti firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah mengatakan, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat 5 waktumu. Itu adalah yang minimum. Minimumnya waktu adalah sholat 5 waktu. Itu nado. Kan itu kewajiban yang melekat nama tu. Dan wajib mana aja baru. Alunado plus-plusnya lagi. Yang plusnya kan kalau di surah Al-Baqarah ayat 3 tadi hanya menyebutkan sholat. Shod, lam, adu, waw, dan ada tamar buta. Ada salawat, artinya beberapa sholat 5 waktu. Dijago sholat 5 waktu bagaimana. Tapi ada sholat bagi orang yang taat. Iyo, kalau sholat sunat rawatib itu ialah diumpamakan lah wajib standar dia waknya lagi. Sebelum sholat subuh, sholat sunat. Sebelum zuhur kalau bisa 2 rakaat ampe kalau bisa. Kemudian sudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Itu kan pokok-pokok itu. Kok mau sebelum isya 2 boleh. Kemudian sebelum asar 2 juga boleh. Tapi dan urutan rawatib itu kan. Kalau di Madinah, di Makkah itu sebelum maghrib pun buat sholat sunat biasa. Nah, sholat sunat mutlak, ada yang 2 sebelum asar, ada 2 sebelum isya, itu yang mutlak. Tapi yang rawatibnya 2 sebelum subuh, sampai sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, itulah barat lah 2 balik. Ditambah lebih ke malamnya, di tengah malam salat sunat tahajud. Kalau tahajud tadi, alhamdulillah jamaah seluruh jihad dan tahajud ko bagi waktu lah wajib. Jago awaknya sampai jago ya. Alhamdulillah. Tambah lebih ke duha. Di sela-sela yang panjang rentang waktu salatnya, ada yang kosong, yang panjang waktunya diisi di tengah-tengahnya. Kalau maghrib juga isa dake. Sudah maghrib agak sajam setelah itu tibolo isa. Sudah isa ke subuh panjang waktunya. Adalah makna kenapa rentang waktu antara isya dan subuh itu panjang. Karena ada salat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asaiya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam wa dirikan salat sunat tahajud
Semoga Allah berikan awak tempat maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Jadi makanya ada rentang yang kosong. Lalu dari subuh ke zuhur panjang loh kakua. Di silo di tengah-tengah. Sholat duha di antaranya bisa sebelumnya itu sholat syuruk. Sudah sholat syuruk, beko contoh selesai awak mengaji go, kemudian pulang dari CPC lah sholat syuruk itu rakaat. Lah terbit matahari selesai mengaji go bisa syuruk sekali. Lalu kemudian duha. Ada nanti jalur khusus duha, ada jalur khusus tahajud, ada lo kelas khususnya. Jadi ada perlakuan khusus bagi mereka yang sudah membiasakan sholat sunat tahajud dan sholat sunat duha. Diusahakan, dikerjakan terus. Jadi maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan sholat, yang sholat itu adalah bahagian dari proses mengantarkan awak untuk takwa. Jadi takwa itu adalah output namanya, adalah hasil dari proses ibadah yang dikerajuan. Itu disebut dengan dimensi Rabbani, al-bu'dur Rabbani, ada hubungan dengan Allah. Di samping salat, ada ibadah-ibadah yang lain, ada puasa. Awak puasa itu kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan puasa kepada orang yang beriman, iyalah beriman diwajibkan puasa. Puasa itu mengantarkan menjadi takwa juga. Jadi la'allakum tattaqun, Allah berikan garansi bahwa puasa yang dikerjakan itu akan menjadikan awak takwa. Jadi orang yang bertakwa itu urusannya tidak ada yang sulit. Allah berikan kemudahan, rezeki pun bertambah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, kami berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya, dan akan diberikan rezeki yang tak terhingga dan tak terbatas, unlimited, tidak ada batasan-batasannya. Jadi jelas, konsepnya jelas di dalam Al-Quran, posisi jelas, dampaknya kawat langsung nyata. Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan bagi mereka yang bertakwa, dia akan mampu menyelesaikan masalah mereka. Dan do jadi masalah boleh lapang yoti. Bagi orang masalah, bagi mereka itu tidak masalah. Yo kalau lah jadi masalahnya kasadue karena hati itulah sampi ya, itu jadi masalahnya lah. Jadi makanya begitu di dalam surah Al-An'am ayat 72 dirikan sholat dan bertakwa kepada Allah. Jadi perintahnya urutannya jelas. Nah, lalu kemudian ada hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang amat besar nilainya. Apalagi kalau bisa menghafal Al-Quran. Tarang tahan dakwah deh. Cucu awak ni, makon para lu di barasihan tawa hati awak dengan baca Quran. Kalau orang menghafal Al-Quran, ada penelitian menyebutkan bahwa tingkat kecerdasannya lebih tinggi 3 kali lipat dari orang yang standar. Mungkin kau ada tes IQ, mana-mana hafiz Al-Quran itu tinggi IQ. Walaupun ada kecil Ahmad Dhani, payah orang menghafal lagu, dia menghafal Quran. Kalau lagu berapa pak? Kalau memang untuk menghafal Quran itu barasi hatinya, barasi pikirannya. Kalau dalam menghafal Al-Quran, kecil hasil riset itu, di dalam Al-Quran itu ada 52.000 kata. Itu kalau hafal dia itu baralah banyak dalam isi kapal luar.
Awak berapa doa? Ada jalan apa? Dah taina ya. Mau zaten, tu tambah lo beko wal asri jalan. Pendek-pendek ya. Jadilah awak membaca Quran walaupun alun hafal apalagi awak tak kini ko. Bapa le dan dewa kini ko dan badan apa aja dah tekanda dewa ini dah tekanda dewa dah ingat orang lain. Ayo, tanda wala mulai tumbuh kadang-kadang tidak telingo ke lah mulai uzur lah. Lain dari bocor lain lah bocor dewa. Kadang pendengar kalau betul buka Salat asar. Karena memang penekanan masing-masing salat itu ada lo kekhasannya, ada nilai spesifiknya dan ada lo makna filosofi di dalamnya. Jadi dikaitkanlah wa hafizu ala salat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi jagalah solat 5 waktu dan di dalamnya disebutkan solat wusta, dijago dan istilahnya semuanya itu sama tapi ada penyebutan pengkhususan. Tapi ada dulu riwayat-riwayat lain ditafsirkan tidak hanya solat wusta, ada disebutkan solat subuh dan ada lain sebagainya. Ada dulu guru-guru menyebutkan solat itu sendiri singkatannya nama-nama solat itu dari Islam saja. Nah, dari orang awalnya mungkin sebut zuhur itu disebut luhur. Islam tu isa je. Subuh. Luhur. Bahana kasa suwe cocok lagi itu. Asar. Maghrib. Kalau hilang cie huruf, kalau hilang isa Islam jadi hilang lo subuh berarti ilam jadi hilang mereka luhur menjadi Isam, hilang lo asal ism, payah baca Jadi itu istilah cocok-cocok lagi. Tapi apapun itu kan artinya menunjukkan bahwa keislaman seseorang itu adalah pada solatnya. Kalau nyo nak solat, yo nak Islam benar-benar. Itulah perbedaan. Membedakan orang Islam dengan orang tidak Islamnya di solat. Maka ditempatkan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maka salat itu adalah tiang dari agama. Siapa yang mendirikan salat, sama juga menegakkan agama. Siapa yang menegakkan salat, ya sama juga adalah meruntuhkan agama. Apa itulah posisi salat. Bahkan salat itu kapalo itu. Yang pertama ditanya itu adalah salat. Awwalu ma yusawu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama itu ditanya itu dulu sebelum ditanya-tanya yang lain. Karena itu adalah tiang itu kapalo. Kalau kapalo itu ya berarti disitulah yang pertama menjadi prioritas. Nah, karena ada penyebutan bahwa orang bertakwa adalah orang yang juga mendirikan sholat, kemudian puasa, membaca Al-Quran. Baca Quran kalau bisa lo menghafalkan. Lalu yang kedua, orang yang bertakwa itu ada namanya dimensi al-mu'adul ijtimaiyah, dimensi sosialnya. Atau orang bertakwa itu dah hanya untuk diri seorang, dah peduli terhadap yang lain, terhadap lingkungan sekitar. Baayo kau orang tua, baayo kau suami, baa kada baa ka cucu baa ka tetangga baa badusanda baa masyarakat singo bagi sialaman selalu kampung bajoro kata-kata cuci orang tua wak. Jangan sampai beko tetangga nak tahu ada terjadi beko kamu nak tahu je lah. Apalagi kini banyak kejadian-kejadian di kampung awak. Lah aneh-aneh kini baru lo dapat kabar di suatu negari di perang-perangan kau. Aduh, anak laki-laki disidongi lah, banyak lo kilo korban. Aduh, nenek membela cucu dibunuh orang, dicabuli cucu kok adilah kalau nenek panuai mati lah. Aduh lo ayah nama pertahankan
anaknya supaya dia dicambil, dibunuh aja. Eko persoalannya adalah balu peduli terhadap lingkungan sekitar. Nggak dia wajib loh, perlu ada nama wak sama mak sakamanakan. Sehingga bagi si halaman salalu itu masuk waktu nak sekadar di otaknya. Sehingga bagi si halaman salalu itu ada terjadi di tetangga awak. Tapi tahu awak bangkoi bambinteh sebelum ajui ingin sebelum kanai. Berarti kan peduli nama itu. Bangko itu dimensi takwa lah tuh. Dan apa takwa yo rajin ke surau, mengaji, sembahyang itu takut untuk diri sendiri. Tidak ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Baik lo hubungan awak sama jo ayah jo ibu, jo pintu. Kalau durang awak bara banyak itu. Ada anak baka ayah indua. Mama baka manakan ale babako babaki ipa bisan andan sumandan adolo bituwe banyak. Berarti satu dengan yang lain terbangun komunikasi harmoni. Satu dengan yang lain ya namanya awak hidup di dalam kehidupan dunia takako ya berarti akan ada gelombang-gelombang turun naik lah. Bagi sia bageso bantu antua takasan dua sama pariu atau beso itu. Tapi memang yang dimaksudkan takwa itu ada dimensi sosialnya, hubungan awak dengan sesama manusia. Ayah jindu dan buah ya jindu aku sekedar ditransfer jepiti ya. Sedangkan para lu komunikasi taraga rindu itu para lulu dibangun raso seperti itu. Jadi bangkonya pada ayat 72 daripada surah Al-An'am adalah bahwa diperintahkan mendirikan sholat, berkekalan sholat awak itu, lalu kemudian bertakwa. Takwa itu sendiri juga terbangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Peduli kok bah anak-anak awak pun awak didik, anak-anak awak pun awak ajar, bah supaya anak awak bisa menjadi anak yang soleh. Jadi ada ustaz mau kawan mau pantang jo ceramah, ketua kloter mau beliau menyampaikan ada doa anak yang soleh itu. Ternyata doa itu untuk kedua orang tuanya yang pertama diri dan harus solehan dulu. Buktinya bah di dalam doa untuk kedua orang tua itu apa kok langsung kedua orang tua itu langsung? Mulai dulu untuk diri dulu. Allahumma firli zunubi wali walidayya, berarti dari dia sendiri soleh dulu. Elo mangkue peduli lo awak terhadap anak awak, diajar anak awak di sekolah, di pengajian anak awak, pandainya berdoa untuk diri. Iko diri dia dah tahu dia. Gereso peso ilia mudia ikip kamari dah donya muri diri dia. Abalo awak kata pikir awak kadang-kadang kali caki narkoba beko. Kemudian menakoba tu lah candu dijual lah betul, akhirnya awak lo nak malu berarti anak awak, cucu awak, dunsana awak yang memang perlu diingatkan. Itulah yang namanya dimensi sosial itu tadi. Lanjut kemudian kata Allah Ta'ala di akhir ayat dan pendek tadi, wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dianya kepada Allah akan kembali. Tuhsyarun dihimpunkan. Pada mahsyar tadi ya. Jadi kepada Allah nanti semuanya akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Di dalam tafsir dikatakan tajtami'una yaumal qiyamati lil hisab. Kamu dikumpulkan semuanya pada hari kiamat untuk dihisab. Diaudit ciciat, ditanya ciciat, dikonfirmasi. Adalah di Karajuan, adalah di Pabue,
Apakah lalai saja awak? Apakah diam saja awak? Mencari lingkungan sekitar awak yang tidak sehat? Lah terjadi macam-macam masalah. Kawal mengaji bah. Ada pendapat dari tokoh Ibrahim Ad-Daqa' Ali sana punya tu. Beliau menyebutkan as-sukutu 'anil haq asy-syaitanu ahras. Diam dari kebenaran lalu kemudian diumpamakan seperti syaitan yang bisu. Maksudnya mencari orang yang hak kau diabaikan, diinjak-injak, kemudian yang batil bertebaran-tebaran, yang mencilam dia je. Itulah sambunya syaitan bisu namanya. Berarti menunjukkan bahwa kau harus peduli. Peduli itu idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau nampak ada banyak dan aneh-aneh disampaikan, bahawa kau kini je mengkawan baru ya ada kan orang bisa diam je. Yo dak dakwah dah bah. Yo dak kamarakan wak dah bah. Yo dak dusan dak wak dah bah, dah mati je lah yo je bah. Yo we wak. Kalau lah itu dah terjadi, ya tunggu je lah. Allah baik akan banyak kejadian-kejadian berikut. Tapi kalau antara awak kau lah berbisia-bisia, kemudian satu dengan yang lain mengaban, tak ada buah di padian, itu berarti tando lai ado orang baik yang menyampaikan kebaikan. Jadi makanya awak nanti akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban aja status awak sebagai orang tua. Awak pun ditanya sejauh mana kepedulian awak. Maka dalam ayat subuh tadi kan awak baca surah Luqman yang menyampaikan pula kepada anak, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak-anakku, dirikan salat. Jadi orang tua kalau di dalam hadisnya muru auladakum atau muru sabiyya, suruhlah anak-anakmu untuk berikan salat idza balagha sab'ina, apabila jalan umur sampai sab'in, iaitu umur 7 tahun. Kalau ialah sampai umur 10 tahun, wa idza balagha bukan sab'in tadi, berarti idza balagha sab'ah, kalau dia sampai umur 7 tahun suruh solat. Wa idza balagha 'ashar, kalau dia sampai umur 10 tahun fadribuhu, baswa'a dilakar. Jadi kalau umur 7 tahun itulah disuruh dia solat. Jadi supaya dia jajak ketek taraja-raja gadang tabau-bau tua terubah tidur. Nah, awak tu pertanyaannya, ada awak cucu awak dalam umur 7 tahun dah disuruh ada awak solat, atau dia pay. Kau nak buah beboh dia pay lain. Pada bagi dia pay lain. Toh pay dan solat kau dak do tersusuruhan. Itu perintah dari hadis Rasul. Kalau umur 7 tahun suruh solat. Kalau lah 10 tahun dak jo solat lain, dia janya dia ancaman pukul. Tapi dak kapalo dia lakak ada. Dan di lakak tu dan tu ditampuk tu adalah pahoe. Yang mendidiknya lah tak boleh melukai, tak boleh menyakiti. Artinya adalah lahado kewajiban melekat ini. Maka awak nanti akan mempertanggungjawabkan semua peran-peran awak sebagai apa pula, sebagai pemimpin, sebagai mama, sebagai ayah, ipa, bisan, andan, semua dan bakobak itu kan status namanya. Semuanya akan dihisap nanti di padang mahsyar. Semoga kita tetap menjadi orang yang peduli, saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nambahan taluk dia awak lah, nambahan nak duduk kekuasaan awak, juga kekuasaan awak. Awak kena awak lah, kau kamerakan awak, kami kuasa awak tu. Kemudian kalau tidak le tu balai dikecian juli awak, juli sad awak. Kalau tidak aja le jo hati awak le. Tak katuju awak dan tak katu lah. Wa dzalika aful iman, itu adalah selebah-lebah iman. Semoga Allah berikan awak kekuatan untuk menyampaikan kebenaran
dan Allah jago diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, kampung awak dari berbagai macam bara bahaya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri awak, pelihara keluarga awak dari azab neraka. Panakia pisau sirawi ambil galah batali tambok silodang ambil kadiru. Setiap jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Semoga kita kasado bisa mengambil iktibar dari semua yang terjadi dan awak bisa menjadi lebih peduli. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lahumnya tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.